Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Yusi Agustin dan ada dua teman saya, Tia Nurlalewati dan Iklima Nasacondana. Kami di sini akan membahas tentang konstruksi epistemologi barat 2, rekonsiliasi, rasionalisme, dan empirisme ala mazhab kritisme Immanuel Kant. Nah, yang pertama kita harus tahu yaitu epistemologi barat. Nah, seperti hanya pengetahuan dalam sebuah peradaban memiliki corak tertentu sesuai dengan paradigma dan worldview yang berkembang di dalamnya. Demikian pula halnya dengan corak pengetahuan yang berkembang di dunia barat. Pengetahuan yang berkembang di sana memiliki karakteristik seperti rasional, sekuler, pragmatis, dan cenderung mengarah pada bentuk-bentuk eksploitasi alam sekitarnya. Fakta ini tidak jelas terlepas dari pengaruh budaya dan asal-usul sumber yang berakal dari tradisi Yunani Romawi dan Judeo-Kristiani yang pada abad-abad pertengahan berupaya memisahkan diri dari hegemoni dan kungkungan otoritas keagamaan. Sebagai sebuah peradaban yang bersumber dan dipengaruhi oleh peradaban rasional Yunani Romawi, ilmu pengetahuan barat memiliki corak epistemologi sendiri yang berbeda dari pengetahuan yang berkembang di peradaban lainnya. Epistemologi pengetahuan barat lebih bercorak rasional empirik dan memisahkan diri dari hal-hal yang irasional dan non-rasional. Aliran-aliran filsafat Yunani kuno sangat berpengaruh pada pembentukan corak epistemologi ini. Hampir-hampir bisa dikatakan bahwa pembentukan epistemologi barat sepenuhnya berakar pada ide-ide filsafat yang berkembang tanpa ada sentuhan corak psikologis dan kepercayaan diri dalam berhadapan dengan agama yang pernah mengajarkan kebebasan rasio dan pikiran masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan agama dan kehidupan spiritual rohania, epistemologi barat menampakkan diri sebagai epistemologi yang tidak seimbang antara aspek jasmania dengan rohania, antara material dengan imaterial, antara dunia dan akhirat, antara rasio dan jiwa. Demikian juga dalam masalah-masalah agama. Epistemologi barat berusaha menjauhkan diri dari pengaruh keterlibatan agama dalam upaya mengembangkan dan menghasilkan pengetahuan. Secara garis besar, dalam wacana epistemologi ada dua macam anomali yang merupakan problem abadi dalam teori pengetahuan. Kedua hal tersebut adalah problem terkait dengan pengetahuan dunia luar, external world, dan problem terkait dengan pikiran yang lain, other mind problem. Dua problem yang berhubungan dengan dunia luar muncul karena adanya keterbatasan kemampuan panca indera manusia dalam mempersepsi objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan yang berhubungan dengan pikiran muncul karena ketidakajegan pikiran manusia dalam mengolah hasil persepsi dan dalam membuat penyimpulan. Secara definisi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Episteme, pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos, pengetahuan dan informasi. Bisa dikatakan bahwa epistemologi adalah teori tentang pengetahuan atau pengetahuan tentang pengetahuan. Sebutan ini kemudian menjadi populer di barat sebagai istilah untuk menyebut teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah pengetahuan yang bisa diperoleh oleh manusia. Epistemologi secara hakiki lebih berkaitan dan dekat dengan filsafat. Dalam epistemologi terdapat upaya-upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan kemudian mengembangkannya. Aktivitas-aktivitas ini ditempuh melalui perenungan-perenungan secara filosofis dan analitis. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa problem epistemologis merupakan bagian dari problem psikologis. Perbedaan pandangan antara eksistensi epistemologis, apakah ia bersifat filosofis atau psikologis, ini agaknya bisa dijadikan pertimbangan untuk membenarkan dan menilai bahwa epistemologi secara hakiki adalah persoalan yang rumit dan penuh kontroversi. Objek epistemologi adalah segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan dari epistemologis.
Jacques Martin mengatakan bahwa tujuan epistemologis yang utama bukanlah untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu dan untuk memperoleh pengetahuan semata-mata, tetapi bertujuan menemukan potensi yang ada dalam diri manusia untuk memperoleh pengetahuan dan syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk dapat mengetahui. Dalam konteks pemikiran, kebudayaan, dan peradaban, istilah barat atau western mengacu pada peradaban dan kebudayaan yang dibentuk melalui unsur-unsur kebudayaan Yunani Romawi dan Yahudi Kristen yang bercampur dengan budaya lainnya seperti Jerman, Celtic, Slavia. Belakangan, kebudayaan dan peradaban barat juga terdiri dari unsur-unsur gerakan pemikiran seperti humanisme, Renaissance, gerakan perbaharuan Protestan, gerakan-gerakan pemikiran abad pencerahan yang kemudian dibentuk melalui gerakan kolonialisme pada abad ke-15 sampai 20 Masehi. Namun pada tataran kajian epistemologis, pondasi tempat berdirinya epistemologi barat adalah pemikiran filosofis Cartesian atau René Descartes dengan aliran rasionalismenya. Nah, metode yang dikembangkan oleh Descartes dalam membangun epistemologi yang kemudian menjadi tonggak bagi epistemologi modern ini adalah metode skeptis atau disebut juga sebagai keraguan metodis. Di atas bangunan metodologis ini kemudian terdiri epistemologis barat dengan dominasi rasionalisme dan fundamentalisme. Nah, disebut rasionalisme karena menggunakan rasio atau akal sebagai satu-satunya alat untuk sampai pada pengetahuan yang pasti dan meyakinkan. Disebut fundasionalisme karena menurut epistemologi barat, pondasi bagi kebenaran sebuah pengetahuan adalah adanya proporsi yang bersifat a priori, yang secara rasional meyakinkan dan tidak bisa diragukan lagi kebenarannya atau undebatable. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Saya Tia Nurlayati dari kelompok 4 akan membahas tentang kritisme Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Immanuel Kant adalah filsuf modern yang paling berpengaruh. Pemikirannya yang analisis dan tajam memasang patok-patok yang mau tak mau menjadi acuan bagi segenap pemikiran filosofis. Kemudian, terutama dalam bidang epistemologi, metafisika, dan etika. Kant dilahirkan di Königsberg, Prusia. Pada usia 8 tahun, Kant menjadi murid di gimnasium. Pada tahun 1740, Kant meninggalkan gimnasium dan melanjutkan studinya tentang teologi di Universitas Königsberg. Namun, perhatiannya justru teracu pada filsafat, ilmu pasti, dan fisika. Karena tidak mampu membiayai studinya, Kant memperoleh uang studinya dari beasiswa. Setelah belajar filsafat, fisika, dan ilmu pasti, kemudian ia menjadi guru besar dalam ilmu logika dan metafisika juga di Königsberg. Hidupnya dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap prakritis dan tahap kritis. Dengan kira-kira tahun 1770 sebagai garis perbatasannya, yaitu ketika ia menerima jabatan guru besar. Sejak itu ia menyodorkan filsafatnya kepada dunia dengan penuh kepastian. Sedang sebelumnya masih terdapat perubahan-perubahan dalam tulisan-tulisannya. Semula Kant dipengaruhi oleh rasionalisme Leibniz dan Wolff, kemudian dipengaruhi oleh empirisme Hume, sedang Rousseau juga menampakkan pengaruhnya. Menurut Kant sendiri, Hume-lah yang menjadikan ia bangun dari tidurnya dalam
dogmatisme. Hume berpendapat bahwa empiris adalah sebuah pengetahuan yang tak lebih dari kesan-kesan indrawi saja. Namun, Kant bertentangan dengan filsafat Hume. Kant menulis tentang berbagai masalah dari bidang ilmu alam, ilmu pasti, dan filsafat. Kemudian, selama 11 tahun, tak ada tulisan Kant apapun. Itulah saat pemikiran Kant berubah. Kant kerap dipandang sebagai tokoh paling menonjol dalam bidang filsafat. Setelah era Yunani kuno, perpaduannya antara rasionalisme dan empirisme yang ia sebut dengan kritisme. Ia mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita. Maka hanya dalam bentuk-bentuk itulah kita menggambarkan eksistensi segala hal. Kant dengan pemikirannya membangun pemikiran baru, yakni yang disebut dengan kritisme, yang dilawankan terhadap seluruh filsafat sebelumnya yang ditolaknya sebagai dogmatisme. Artinya, filsafat sebelumnya yang ditolaknya sebagai dogmatisme, arti filsafat sebelum dianggapkan dogmatis karena begitu saja kemampuan rasio manusia dipercaya, padahal batas rasio harus diteliti dulu. Yang dimaksud dengan dogmatisme adalah filsafat yang mendasarkan pandangannya kepada pengertian Allah atau substansi atau monade tanpa menghiraukan rasio telah memiliki pengertian tentang hakikatnya sendiri, luas dan batas kemampuannya. Filsafat bersifat dogmatisme, menerima kebenaran-kebenaran asasi agama dan dasar ilmu pengetahuan begitu saja, tanpa mempertanggungjawabkan secara kritis. Dogmatisme menganggap pengenalan objek sebagai hal yang sudah sendirinya. Sikap demikian menurut Kant adalah salah. Orang harusnya bertanya, bagaimana pengenalan objek itu? Oleh karena itu, penting sekali menjawab pertanyaan mengenai syarat-syarat kemungkinan adanya pengenalan dan batas-batas pengenalan itu. Filsafat Kant disebut dengan kritisme. Itulah sebab ketiga karyanya yang besar disebut kritik, yaitu kritik der reinen Vernunft atau kritik atas rasio murni, kritik der praktischen Vernunft atau kritik atas rasio praktis tahun 1788, dan kritik der Unterrichtskraft atau kritik atas dasar pertimbangan pada tahun 1790. Secara harfiah, kata kritik berarti pemisah. Filsafat Kant bermaksud membeda-bedakan antara pengenalan yang murni dan yang tidak murni, yang tiada kepastiannya. Ia ingin membersihkan pengenalan dari keterkaitan kepada segala penampakan yang bersifat sementara. Jadi, filsafatnya dimaksud dengan penyadaran atas kemampuan-kemampuan rasio secara objektif dan menentukan batas-batas kemampuannya untuk memberi tempat kepada iman dan kepercayaan. Menurut Kant, pemikiran telah mencapai arahnya yang pasti. Di dalam ilmu pengetahuan pasti, alam seperti yang telah disusun oleh Newton. Ilmu pengetahuan pasti atau alam itu telah mengajarkan kita bahwa perlu sekali kita terlebih dahulu secara kritis meneliti pengenalan. Pertanyaan, kenapa Immanuel Kant menyatakan filsafatnya kritisme? Alasannya adalah karena Kant menggabungkan kedua paham yang berseberangan, yaitu rasionalisme Eropa yang teoritis, prioris sesuai rasio, dan terinspirasi oleh Piaget serta empirisme Inggris yang berpijak kepada pengalaman posteriori
dan terinspirasi oleh Aristoteles. Pertama kan beranggapan kedua paham tersebut sama baiknya dan bisa digabungkan untuk mencapai hal yang sempurna. A posteriori menurut istilah adalah menunjukkan sejenis pengetahuan yang dapat dicapai hanya dari pengalaman. Maka dari itu, pengetahuan dapat dirumuskan hanya setelah observasi dan eksperimen. Lawan dari a priori digunakan kontras dengan a posteriori untuk mengacu kepada kesimpulan-kesimpulan yang diasasikan dari apa yang sudah ditentukan dan bukan dari pengalaman. A priori berarti tidak bergantung pada pengalaman indrawi. Kan sebenarnya meneruskan perjuangan Thomas Aquinas yang pernah melakukannya. Kant sendiri semula berpegang teguh kepada rasionalisme karena dia adalah orang Jerman yang semula memegang teguh tentang ajaran rasionalisme. Namun, ia juga tertarik tentang empirisme yang dikembangkan oleh David Hume, seorang filosof Inggris, dan sejak itulah Kant merasa bahwa rasionalisme dan empirisme dapat digabungkan dan merupakan sebuah bagian yang dapat melengkapi satu sama lain. Immanuel Kant mengkritik empirisme. Ia berpendapat bahwa empirisme harus dilandasi dengan teori-teori dari rasionalisme sebelum dianggap sah melalui proses epistemologi. Itu merupakan penjelasan melalui bukunya yang berjudul Critique of Pure Reason atau Kritik atas Rasio Murni. Selain karyanya tersebut, Immanuel Kant juga menulis buku yang menyatakan filsafat kritisme, yaitu adalah kritik atas rasio praktis atau etika. Yang terakhir adalah kritik atas pertimbangan atau judgment. Anggapan Kant tentang empirisme bahwa empirisme atau pengalaman itu bersifat relatif. Tanpa adanya landasan teori, konsekuensi dari kritik atas rasio murni, kritik atas rasio praktis menimbulkan adanya dua kawasan yang tersendiri, yaitu kawasan keperluan mutlak di bidang alam dan kawasan kebebasan tingkah laku manusia. Sebuah ide bukanlah merupakan pengetahuan, karena ide harus dikembangkan dengan ide lain, sehingga menjadi pertimbangan melalui subjek dan predikat. Pertimbangan ada dua macam. Yang pertama, pertimbangan analitik, menganalisis suatu ide tanpa menambah sesuatu yang baru baginya. Kemudian yang kedua, pertimbangan sintetik, yaitu memperluas subjek dan menambah pengetahuan baginya. Tidak setiap pertimbangan secara pasti merupakan pengetahuan ilmiah. Suatu pertimbangan bagi pengetahuan ilmiah harus benar, menghasilkan kemestian dan universalis. Suatu pertimbangan yang semata-mata berdasarkan pada pengalaman tidak dapat merupakan pengetahuan ilmiah. Ini adalah pertimbangan a posteriori. Untuk menjadi ilmiah, suatu pertimbangan harus mendasarkan pada dasar rasional, berakar pada akal atau maupun pengamatan. Pertimbangan ini harus a priori. Dengan demikian, pengetahuan adalah pertimbangan sintetik yang a priori. Bagaimana dapat membentuk pertimbangan sintetik a priori? Jika indera memberikan bahan-bahan bagi suatu pertimbangan dan bekerja,
maka mungkin ada pengetahuan. Dengan demikian, pengetahuan merupakan kemampuan yang sensori, yang memberi bahan-bahan bagi pengetahuan, dan intelek atau konsep yang membentuk bahan bagi pengetahuan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh TI Kelima. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Iklimana Sajwandana. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kedua teman saya. Dan materi yang akan saya jelaskan di sini adalah kritik atas akal praktis. Karya pertama Kant Immanuel adalah kritik atas rasio murni. Dalam buku tersebut, Kant melakukan revolusi Kopernikan dalam bidang filsafat, dan kesimpulan dari revolusi yang Kant lakukan adalah bahwa menurut Kant, pengetahuan dalam arti murni hanya mungkin dalam bidang indrawi. Hal tersebut dikarenakan hanya dalam bidang tersebutlah ada kaitannya dengan relasi sendiri, meskipun hanya dalam bentuk pengertian yang diterjemahkan ke dalam bahasa a priori pengertian kita. Kritik atas akal murni menghasilkan skeptisisme yang beralasan. Kehendak bukannya akal yang membentuk dasar kemampuan kita dan benda-benda. Tuhan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan dalam pengabdian atas apa yang dicita-citakan. Akal praktis adalah lebih berkuasa dan lebih tinggi daripada akal teoritis. Agama dalam ikatan akal terdiri dari moralitas. Kristianitas adalah moralitas yang abadi. Dan materi selanjutnya setelah kritik atas teori praktis ada kritik atas pertimbangan. Kritik atas pertimbangan menghubungkan antara kehendak dan pemahaman. Kehendak cenderung menuju kebaikan dan kebenaran adalah objek dari pemahaman. Dan pertimbangan yang terlibat adalah di antara yang baik dan yang benar. Dan materi selanjutnya ada kritik atas etika. Pandangan Kant tentang etika yaitu Kant sepakat dengan anggapan paling dasar bahwa kebanyakan aliran etika adalah normatif kontemporer. Ia berpendapat bahwa penilaian dan tindakan moral bukan urusan perasaan pribadi atau keputusan sewenang-wenang dan bukan masalah sosial kultural, sopan santun dan juga bukan adat istiadat. Ia berpendapat bahwa tindakan manusia di bawah ketertarikan moral mutlak dan dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh orang lain. Dalam kritiknya, antara lain, Kant Immanuel menjelaskan bahwa ciri pengetahuan adalah bersifat umum, mutlak, dan pengertian baru. Itu dia membedakan 3 aspek putusan. Pertama, putusan analisa priori, di mana predikat tidak menambah sesuatu yang baru pada subjek karena termasuk di dalamnya, misalnya benda yang menempati ruang. Dan kedua, putusan sintesis a posteriori, misalnya pernyataan meja itu bagus. Di sini, predikat dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman indrawi. Ketiga, yang terakhir ada putusan sintesis a priori. Dipakai sebagai sumber pengetahuan kendati bersifat sintesis tetapi bersifat a priori juga. Misalnya, putusan yang berbunyi segala kejadian memiliki sebab. Kaidah moral adalah imperatif kategoris. Akidah ini memerintah tanpa syarat tetapi kategoris. Dan materi selanjutnya ada pendekatan kepada etika. Kekacauan di zaman kita ini telah ditambah oleh 3 aspek pendekatan yang berbeda-beda kepada problema moralitas. Pertama adalah kecondongan lama yang mendorong manusia untuk berpegang kepada kepercayaan atau tindakan yang biasa diketahui dan menguatkan kecenderungan itu dengan sesuatu kepercayaan kepada kekuasaan yang mutlak. Pendekatan yang kedua adalah anggapan bahwa moralitas itu bersifat relatif, mutlak, dan tidak dapat ukuran moral. Mereka itu disebut dengan relativis dan menganggap bahwa moralitas adalah soal pendapat pribadi atau kelompok. Dan kesimpulan dari materi hari ini yaitu filsafat Immanuel Kant yaitu kritisisme adalah penggabungan filsafat rasionalisme dan empirisme. Kant memiliki 3 karya yang sangat penting yaitu kritik atas rasio murni, kritik atas rasio praktis, dan kritik atas pertimbangan.
Ketiga karya inilah yang sangat mempengaruhi pemikiran filosof sesudahnya yang mau tak mau menggunakan pemikiran Kant. Karena pemikiran kritisisme mengandung patokan-patokan pemikiran rasional dan empiris. Mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita. Kelemahan dari pendapatnya ini, dari pernyataan tersebut Kant mengabaikan pengalaman yang timbul dari luar indrawi, misalnya metafisika, psikologi, karena pengalaman ini tidak bersifat indrawi. Secara tidak langsung, Kant menentang pengalaman yang tidak indrawi atau metafisik, sehingga seseorang tidak dapat menggambarkan eksistensi tertentu. Dan mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.